Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Adelia dengan NIM 2019-14-3746 dari kelas 4U dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Pada video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 untuk memenuhi mata kuliah evaluasi pembelajaran SD dengan dosen pembimbing Ibu Kiki Aryaningrum MPD. Yang pertama adalah evaluasi. Evaluasi memiliki banyak arti yang berbeda. Menurut Wang dan Brown dalam buku yang berjudul Essentials of Educational Evolution, dikatakan bahwa evolution refer to the age or progress to determining the value of something. Artinya evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Menurut Benjamin S. Bloom, evaluasi merupakan handbook of formative and summative evaluation of student learning, yang artinya evaluasi adalah pengumpulan bukti-bukti yang cukup untuk dijadikan dasar penetapan atau tindakan perubahan yang terjadi pada anak didik. Evaluasi adalah proses menentukan nilai suatu objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu, di mana objeknya adalah hasil belajar siswa dan kriterianya adalah ukuran, baik itu sedang, rendah, ataupun tinggi. Yang kedua adalah pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, misalnya suhu badan, ukuran berupa termometer hasilnya 360 Celcius, 380 Celcius, 390 Celcius, dan seterusnya. Dari contoh tersebut dapat dipahami bahwa pengukuran bersifat kuantitatif. Penilaian berarti menilai sesuatu, sedangkan menilai adalah mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mendasarkan diri atau berpegang pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh. Yang ketiga adalah penilaian. Penilaian adalah suatu proses sistematis meliputi pengumpulan informasi, langkah atau deskripsi verbal, analisis, dan interpretasi untuk mengambil keputusan. Sedangkan penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dengan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian menurut Ari Kunto merupakan proses pembuatan keputusan terhadap suatu ukuran, baik buruk yang bersifat kuantitatif. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa penilaiannya merupakan kelanjutan dari kegiatan pengukuran untuk menafsirkan angka sebagai ukuran nilai. Dan yang terakhir adalah tes. Tes adalah alat atau cara untuk sistematis untuk mengukur suatu stempel perilaku. Tes yang dilakukan baik adalah tes yang memenuhi persyaratan validitas, yaitu ketepatan atau kesahihan, dan reliabilitas, yaitu ketetapan atau keajegan. Kedudukan evaluasi. Transformasi dalam proses pendidikan adalah proses yang membudidayakan atau memberadabkan siswa. Keberhasilan transformasi untuk menghasilkan keluaran seperti yang diharapkan dipengaruhi atau ditentukan oleh bekerjanya komponen atau unsur yang ada di dalam lembaga pendidikan. Unsur-unsur transformasi dalam proses pendidikan tersebut ialah: pertama, pendidikan dan persoalan lainnya; kedua, isi pendidikan; ketiga, teknik; keempat, sistem evaluasi; kelima, sarana pendidikan; dan terakhir, sistem administrasi. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah tujuan utama untuk melakukan evaluasi dalam pendidikan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pencapaian tujuan instruksional oleh siswa, sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya yang merupakan fungsi dari evaluasi. Selain itu juga ada beberapa tujuan evaluasi, yaitu sebagai berikut. Pertama, menilai ketercapaian tujuan. Kedua, mengukur macam-macam aspek pelajaran yang bervariasi. Ketiga, memotivasi belajar siswa. Keempat, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Dan terakhir, menentukan tindak lanjut hasil penilaian. Fungsi evaluasi. Dengan mengetahui tujuan evaluasi ditinjau dari berbagai segi dalam sistem pendidikan, maka dengan cara lain dapat dikatakan bahwa fungsi evaluasi ada beberapa hal. Pertama, evaluasi berfungsi selektif. Kedua, evaluasi berfungsi diagnotis. Ketiga, evaluasi berfungsi sebagai penempatan. Dan terakhir, evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Evaluasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran mempunyai berbagai fungsi sebagai berikut.
Pertama, alat untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan instruksional. Kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Ketiga, dasar dalam menyusun laporan hasil belajar siswa kepada para orang tuanya. Keempat, sebagai alat seleksi. Kelima, sebagai bahan-bahan informatif apakah anak-anak tersebut hanya mengulang pelajaran atau tidak. Dan terakhir, sebagai bahan informasi dalam memberikan bimbingan tentang jenis pendidikan yang cocok terhadap anak tersebut. Prinsip evaluasi. Evaluasi hasil belajar dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada 3 prinsip dasar, yaitu pertama, prinsip keseluruhan, kedua, prinsip kesinambungan, dan terakhir, prinsip objektivitas. Dengan kata lain, tester hanya senantiasa berpikir dan bertindak wajar menurut keadaan senyatanya. Prinsip ini sangat penting sebab apabila dalam melaksanakan evaluasi, subjektivitas menyelinap masuk dalam suatu evaluasi, kemurnian pekerjaan evaluasi itu sendiri akan ternoda. Prinsip-prinsip umum evaluasi adalah pertama, kontinuitas, kedua, kompresif, ketiga, objektivitas, keempat, kooperatif, kelima, mendidik, keenam, akuntabilitas, dan terakhir, praktis. Dengan demikian, evaluasi pembelajaran hendaknya pertama dirancangkan sedemikian rupa sehingga jelas abilitasnya yang harus dievaluasi, materi yang akan dievaluasi, alat evaluasi, dan interpretasi hasil evaluasi. Kedua, menjadi bagian integral dari proses pembelajaran. Ketiga, agar hasilnya objektif, evaluasi harus menggunakan berbagai alat, yaitu instrumen, dan sifatnya kompresif. Dan terakhir, diikuti dengan tindak lanjut. Di samping itu, evaluasi juga dapat memperhatikan prinsip keterpaduan, prinsip berorientasi kepada kompetisi dan kecakupan hidup, prinsip belajar aktif, prinsip koheresi, dan prinsip diskriminalitas. Prinsip evaluasi dan contohnya. Pertama, prinsip keseluruhan. Dengan prinsip keseluruhan ini dimaksudkan bahwa evaluasi hasil belajar dapat apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat utuh atau menyeluruh. Dalam evaluasi belajar ada 3 aspek yang harus diungkap, yakni aspek kognitif, berpikir, sikap atau nilai, dan aspek keterampilan yang kesemuanya melekat dalam diri setiap individu peserta didik. Penilaian diambil dengan mencakup seluruh aspek kompetensi peserta didik dan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, termasuk mengumpulkan berbagai bukti aktivitas belajar peserta didik. Penilaian meliputi pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotor, dan sikap yaitu afektif. Contoh dalam prinsip keseluruhan yaitu pertama, dalam penilaian hasil akhir belajar, guru seni budaya mengumpulkan berbagai bukti aktivitas siswa dalam catatan sebelumnya. Penilaian yang dikumpulkan mulai dari pengetahuan tentang seni budaya, keterampilan menari, menggambar, bermusik, kehadiran dalam KBM, dan penilaian sikap peserta didik. Semua hal tersebut digabung menjadi satu dan menghasilkan nilai. Kedua, prinsip berkesinambungan. Menurut prinsip ini, evaluasi yang baik adalah evaluasi yang dilakukan sambung-menyambung dari waktu ke waktu, teratur, terencana, dan terjadwal. Hal positif yang didapat dalam pengaplikasiannya adalah pendidik dapat menerima informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan atau perkembangan peserta didik sejak awal mula mengikuti program pendidikan yang mereka tempuh. Contoh dari prinsip berkesinambungan adalah guru matematika melakukan KBM secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar peserta didik. Yang ketiga adalah prinsip objektivitas. Dalam pelaksanaannya, evaluator harus senantiasa berpikir dan bertindak sewajar menurut keadaan yang wajar, tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat subjektif. Penilaian yang bersifat objektif tidak memandang dan membeda-bedakan latar belakang peserta didik, namun melihat kompetensi yang dihasilkan oleh peserta didik tersebut, bukan atas dasar siapa dirinya. Contoh dari prinsip objektivitas adalah guru memberikan nilai 85 untuk materi voli pada si A yang merupakan tetangga dari si guru tersebut. Namun si B yang kemampuannya lebih baik mendapatkan nilai hanya 80. Ini adalah penilaian yang bersifat subjektif dan tidak disarankan. Pemberian nilai harus berdasarkan kemampuan siswa tersebut.
Kompetensi inti. Kompetensi inti adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang peserta didik untuk setiap kelas melalui pembelajaran kompetensi dasar yang diorganisasikan dalam pendekatan pembelajaran siswa aktif. Kompetensi inti merupakan gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran yang setiap kelas diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu, sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pembelajaran. Sebagai contohnya, kompetensi inti 1. Sikap spiritual. Menerima dan menjalankan fatwa agama yang dianutnya. Kompetensi dasarnya 1.1. Mensyukuri ditetapkannya bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas sebagai gambar pada lambang negara, Garuda, Pancasila. 1.2. Menunjukkan sikap patuh hukum agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 1.3. Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di rumah. Pengembangan evaluasi berbasis kompetensi. Pertama, prinsip evaluasi. Dalam mengajar, ada 3 pertanyaan pokok yang menjadi landasan, yaitu pertama, apa yang harus diajarkan, kedua, bagaimana harus mengajarkan, dan terakhir, bagaimana mengetahui bahwa pembelajaran yang dilakukan berhasil dengan baik. Pertanyaan pertama berkaitan dengan tujuan dan materi yang diajarkan. Pertanyaan kedua berkaitan dengan pendekatan, metode, model, strategi, teknik, dan keterampilan mengajar yang akan diterapkan. Pertanyaan ketiga berkaitan dengan evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan menganut prinsip pertama menyeluruh, kedua kontinu, ketiga berorientasi pada kompetisi, keempat valid, kelima objektif atau adil, keenam terbuka, ketujuh bermakna, kedelapan mendidik, kesembilan memotivasi, dan terakhir akuntabel. Ada beberapa masalah yang perlu ditangani secara serius dalam evaluasi pembelajaran. Pertama, pengembangan sistem ujian yang tidak berjalan dengan baik. Kedua, nilai yang diperoleh dari seorang guru tidak dapat dibandingkan dengan nilai yang diperoleh dari guru lain. Ketiga, kualitas soal masih meragukan karena dibuat tergesa-gesa dan tidak diuji mutunya. Selain itu, hal yang kurang diperhatikan adalah pertama, materi tidak sesuai tujuan atau indikator, kedua, materi yang diuji tidak penting, ketiga, materi yang diuji tidak sesuai dengan yang diajarkan, keempat, tidak adanya pedoman penskoran, kelima, tidak ada koreksi sungguhan, keenam, tidak menyusun pengecoh dan kunci soal jawaban untuk soal objektif. Tujuan, manfaat, dan maksud evaluasi. Pertama, tujuan yaitu grading, seleksi, penempatan, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, bimbingan, diagnosis, dan prediksi. Kedua, manfaat, mengetahui ketercapaian kompetensi yang diterapkan, mengetahui perkembangan kemampuan siswa, mengetahui kesulitan siswa, memotivasi siswa untuk belajar, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Dan terakhir, maksud, yaitu perbaikan sistem, pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat, dan penentuan tindak lanjut pengembangan. Ketiga, evaluasi pengukuran, tes, dan penilaian. Evaluasi adalah proses pembuat keputusan. Evaluasi adalah proses pengumpulan informasi yang hasilnya berupa keputusan tentang kualitas atau keunggulan suatu kinerja, produk, proses, atau aktivitas. Ketiga, pengukuran adalah proses pemberian angka pada seseorang atau sifat-sifat mereka berdasarkan aturan yang spesifik. Alat ukur adalah alat evaluasi yang memerlukan kuantifikasi informasi. Keempat, tes adalah sekumpulan pertanyaan yang masing-masing memiliki jawaban yang benar, yang dijawab dengan lisan atau tulisan.
Semua tes adalah bagian dari alat atau teknik kuantitatif yang disebut dengan pengukuran. Semua tes adalah alat ukur, dan semua alat ukur termasuk dalam teknik kuantitatif atau kualitatif dari evaluasi. Kelima, penilaian adalah proses mengamati dan mengukur kegiatan belajar. Tujuannya adalah untuk mengukur seberapa baik siswa telah mempelajari konsep, untuk memahami cara belajar siswa, dan untuk memperbaiki pengajaran. Evaluation berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan suatu program, kebijakan, personal, produk, dan organisasi untuk meningkatkan keefektifannya. Asesmen adalah proses berkelanjutan yang tujuannya untuk meningkatkan program, kegiatan, dan pelayanan yang melibatkan proses. Pertama, mendiskusikan atau sharing harapan. Kedua, menentukan kriteria dan standar kualitas. Ketiga, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan bukti-bukti apakah cerita telah tercapai. Dan terakhir, menggunakan hasil untuk dokumentasi, menjelaskan, dan meningkatkan kinerja. Selain itu terdapat dimensi yang pertama timing, kedua focus of measurement, ketiga relationship between administrator and recipient, keempat findings user thereof, kelima ongoing modifiability of criteria measure thereof, keenam standards of measurement, ketujuh relation between object of A or E. Selain itu, assessment pertama formatif, kedua proses between oriented, ketiga reflektif, keempat dianoktif, kelima fleksibel, keenam absolute, ketujuh kooperatif. Dan terakhir evaluation pertama summative, kedua product between oriented, ketiga prescriptive, keempat judgmental, kelima fixed, keenam comparative, ketujuh comparative. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui keberhasilan suatu program atau kegiatan atau proses untuk mengambil atau membuat keputusan. Hasil evaluasi biasanya digunakan untuk menentukan perilaku selanjutnya atau pengambilan keputusan. Keempat, materi untuk evaluasi. Penentuan materi yang penting dilakukan untuk memperhatikan kriteria sebagai berikut. Pertama, urgensi, kedua, kontinuitas, ketiga, relevansi, keempat, keterpakaian. Kelima adalah dimensi evaluasi. Pertama, kognitif, yaitu ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua adalah afektif, yaitu feelings, value, appreciation, enthusiasm, motivations, and attributes. Ketiga adalah psikomotor, yaitu pertama, observing, imitating, practicing, adapting. Keenam, teknik evaluasi. Pertama, teknik tes. Teknik evaluasi melalui tes meliputi tes tertulis, tes lisan, dan tes pembuatan. Kedua adalah teknik non-tes. Tes evaluasi non-tes dilakukan melalui pengamatan atau observasi, penugasan, portofolio, dan wawancara. 7 adalah evaluasi dimensi kognitif. Teknik evaluasi tes pada umumnya untuk mengukur prestasi belajar. Untuk teknik tes, langkah umum yang dapat dilakukan adalah: pertama, menentukan tujuan penilaian, kedua, menentukan kompetensi yang akan diujikan, ketiga, menentukan materi yang penting, keempat, menentukan proporsi dan penyebaran soal, kelima, membuat kisi-kisi soal, keenam, menulis soal dengan memperhatikan validitasnya dalam bentuk soal benarkah, pilihan ganda, menjodohkan, isian, dan jawaban singkat. Ketujuh adalah menyusun pedoman penskoran. Kedelapan adalah melakukan uji coba soal. Kesembilan adalah melakukan revisi berdasarkan uji coba. Kesepuluh adalah melaksanakan tes dengan baik. Kesebelas adalah menganalisis hasil tes. Dan terakhir adalah membuat laporan hasil tes. Kedelapan adalah evaluasi dimensi psikomotor. Format pengamatan adalah format yang digunakan untuk mengamati kemunculan atau keberadaan suatu objek atau aspek-aspek keterampilan yang diamati. Format penilaian adalah format yang digunakan untuk menilai kinerja siswa atau menilai kualitas pelaksanaan aspek-aspek yang diamati.
Portofolio adalah kumpulan tugas siswa yang berkesinambungan sehingga peningkatan kemampuan siswa dapat diketahui untuk menuju kompetensi tertentu. Langkah umum yang dapat dilakukan untuk melakukan evaluasi dimensi psikomotor adalah sebagai berikut. Pertama, mencermati silabus dan sistem penilaian yang diterapkan. Kedua, menyusun soal dan format pengamatan atas format penelitian. Ketiga, menyusun rubrik atau kriteria penilaian. Keempat adalah pembobotan aspek keterampilan. Kelima, analisis hasil penilaian. Dan terakhir, pelaporan hasil penilaian. Kesembilan adalah evaluasi dimensi afektif. Pada prinsipnya ada 4 aspek yang dapat dievaluasikan pada dimensi afektif, yaitu sikap, minat, moral, dan konsep diri. Ke-10 adalah analisis hasil evaluasi. Hasil pengamatan dapat dianalisis menggunakan rumus skor akhir sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100%. Skor akhir dinilai sesuai kriteria yang ditetapkan. Sedangkan hasil angkut dapat dianalisis menggunakan rumus skor akhir sama dengan A dikali STS ditambah B kali TS ditambah C dikali R ditambah D dikali S ditambah E dikali SS dibagi skor maksimal dikali 100%. Sedangkan tingkat kesukaran ditentukan dengan rumus TK sama dengan B dibagi N, TK sama dengan BA ditambah BB dibagi JA dibagi SB. Untuk menghitung daya pembedaan atau DP digunakan rumus sebagai DP sama dengan BA dikurang BB dibagi 1/2 dikali JA ditambah JB. Validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Menurut Anzwar 1986, validitas tes biasanya juga disebut sebagai kesahihan. Suatu tes adalah mengacu pada kemampuan suatu tes untuk mengukur karakteristik atau dimensi yang dimaksudkan untuk diukur. Sedangkan reliabilitas atau biasa juga disebut sebagai kehandalan, suatu tes mengacu pada derajat suatu tes yang mampu mengukur berbagai atribut secara konsisten, menurut Brennan 2006. Menurut Abel dalam Nazir 1988 membagi validitas menjadi concurrent validity, construct validity, phase validity, factorial validity, empirical validity, intrinsic validity, predictive validity, content validity, and curricular validity. Sementara itu, Kerlinger 1990 membagi validitas menjadi 3, yakni content validity atau validitas isi, construct validity atau validitas konstruk, dan criterion related validity atau validitas berdasarkan kriteria. Menurut Surya Brata tahun 2000, bahwa untuk mengetahui validitas isi dari sebuah instrumen dapat digunakan validitas dari pendapat ahli atau professional judgment. Koefisien validitas isi dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif oleh beberapa pakar. Gregory 2000 dalam Coyan 2002. Sebagai dasar penilaian terhadap isi sebuah tes, maka berikut diuraikan kaidah penulisan soal. Aspek materi. Pertama, soal harus dengan indikator. Kedua, pengecoh berfungsi. Dan terakhir, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar. Aspek konstruksi. Pertama, pokok soal harus dirumuskan secara jelas. Kedua, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Ketiga, pokok soal juga memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar. Keempat, pokok soal jangan mengandung pernyataan negatif ganda. Kelima, pilihan ganda harus homogen atau logis ditinjau dari segi materi. Keenam, rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Ketujuh, pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah. Kedelapan, pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut atau kronologi waktunya. Kesembilan, gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Dan yang terakhir, butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya.
Reliabilitas. Suatu alat ukur dikatakan reliable jika alat ukur tersebut menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dipercaya. Hal ini ditunjukkan oleh taraf keajigan atau konsistensi, skor yang diperlukan oleh para subjek yang diukur dengan alat yang sama atau diukur dengan alat yang setara pada kondisi yang berbeda. Ada 3 pendekatan dalam mengestimasi reliabilitas alat ukur itu, yaitu pertama, pendekatan tes ulang, kedua, pendekatan dengan terparalel, dan terakhir, pendekatan pengukuran satu kali. Baiklah, sekian video penjelasan materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.